Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat yang besar, nikmat yang berkesinambungan dunia akhirat, nikmat lahir dan batin, yaitu dengan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ibadah kita adalah thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kaji sumbernya yaitu ilmu tentang Al-Quran Al-Karim. Kita memasuki setelah muqaddimah atau inti dari Al-Quran. Sekarang kita memasuki untuk beberapa pasal pembahasan tentang Al-Quran. Yang pertama nuzulul Quran. Yuk dibaca. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-amalu nuzulul Quran. Nuzulul Quran awalu ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa kana umurun Nabi sallallahu alaihi wasallam awalu ma nazala alaihi arba'ina sanatan. Alal masyhuri inda ahli ilmi. Diteruskan dulu aja yang pertama. Pertama turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan inna kunna mundirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha, padanya diputuskanlah setiap perkara dengan bijak. Pada bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Ya. Ikhwati fillah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini turunnya Al-Quran pada mula pertamanya. Apa artinya? Ya, artinya Al-Quran tidak turun seluruhnya, ya kan? Ini baru mula pertamanya, ya, belum seluruhnya gitu. Jadi diterangkan mula pertamanya turunnya Al-Quran. Nah itu adalah pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan.
Adapun keberadaannya diturunkan pada malam Lailatul Qadar berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Atau juga disebut dengan lailatin mubarakah, dengan malam yang penuh barokah. Sebagiannya pada ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Adapun keberadaan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dengan nas-nas di atas bisa diketahui dengan jelas bahwasanya Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Berarti awalnya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Di Lailatul Qadar. Itu semua yang menunjukkan yang mulia dan juga diturunkan oleh Allah di waktu-waktu yang mulia, malam yang mulia, bulan yang mulia. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, sebelum Ramadan itu, sebelum diturunkan Al-Qur'an, yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Nabi kita Muhammad SAW itu juga sudah biasa mendapatkan wahyu, tapi bentuknya bukan ya wahyunya dalam bentuk mimpi. Jadi sebelum itu ya mendapatkan wahyu tapi berupa apa? Mimpi yang sholihah, mimpi yang benar, mimpi bukan berupa perkataan yang kayak orang mengigu yang nggak ada takbir mimpinya, kan itu. Kalau mimpinya dalam surat Yusuf itu kan, kalau yang tidak bisa menakbirkan kan itu adghasu ahlam. Itu bagaimana itu hanya perkataan yang tidak jelas urutannya, nggak jelas anunya, dia nggak jelas takbir mimpinya. Bagi yang nggak tahu takbirnya, tapi bagi yang tahu itu ada runtutannya, ada yang menerangkan, itu kan bisa. Siapa yang bisa? Nabi Yusuf alaihi wassalam, ya kan, beliau bisa kan gitu. Yaitu tepatnya sekitar setengah tahun, ya. Sekitar setengah tahun, sekitar 6 bulan sebelum Ramadan itu beliau yang mendapatkan mimpi yang baik, ya. Mimpi yang sholihah, bukan mimpi suatu ucapan-ucapan yang kacau balau, tapi memang gambaran jelas, petunjuknya gambaran jelas seperti falakis subhi, ya, seperti ya jelasnya waktu fajar. Gambaran jelasnya yang dimimpikannya begitu. Yang kemudian membuat beliau apa? Berdiam diri di Gua Hira, karena memang ada mimpi-mimpi tersebut. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya diterang oleh sebagian oleh para ulama, rahasia sabda Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengatakan ar-ru'yatus shadiqatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Makanya ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, itu satu bagian dari 46 bagian kenabian. Satu dari 46. Karena apa?
Karena Nabi menerima wahyu 23 tahun. Berupa mimpinya. Jadi berapa? Hah? Setengah tahun. Ya toh? Ayo. Setengah tahun kali 23 tahun berapa? Seperempat puluh 6 ya berarti ya. Ya kan? Bukan seperempat puluh 6 dong. Kalau satu ya kan gitu, ya kan? Seperempat 6 kan gitu ya kan? Seperempat 6, makanya juz'un min sittatin wa arba'ina sana. Ya. Di wahyunya kan 23 tahun ya kan. Nah, kalau mimpi-mimpinya berapa tadi? Setengah tahun ya kan. Nah, ini kan setengah tahun. Nah, kalau siji kan 23, kalau setengah berarti 46 ya kan. Nah, itu makanya juz'un min itu ya kan. Juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, itu ikhwah untuk mula pertama turunnya Al-Quran. Ya, terus lanjut. Wakana umur Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma nazzala alaihi arba'ina sanatan ala masyhur inda ahli ilmi. Dan bahasanya umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali Al-Quran turun kepadanya yaitu 40 tahun pada pendapat yang masyhur dari ahli ilmi. Waqad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Atha wa Sa'id ibn Musayyab wa ghairihim wa hadhihi asinni hiya asinnu hiya allati yakunu biha bulugul rusdi wa kamalul aqli wa tamamul idraki. Nah, dan diriwayatkan bahasanya dari Ibnu Abbas dan Atha dan juga Sa'id bin Musayyab dan selain dari mereka bahasanya usia ini dia adalah usia yang padanya mencapai puncaknya petunjuk dan sempurnanya akal dan juga pengetahuan. Ya. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umru itu marfu karena isim kana. Mana khobarnya? Mana khobarnya kana? Ini tengah sendiri, tengah belakang ya. Mana khobarnya kana? Jangan dilupakan bahasa Arabnya dipakai terus. Ini dilarang mengasah kok malah diseleh gitu. Ayo pegang bahasa Arabnya, mana khobarnya kana? Pojok depan barat. Ya, khobar kana. Depan timur. Arba'ina. Ya. Arba'ina. Di umur Nabi sallam 40 tahun. Kapan? Awwala manazala tundoro, bukan khobar ini kan. Pada pertama kali menerima wahyu, umur beliau adalah arba'ina. Di khobarnya karena bukan awwala tapi arba'in. Adapun awwala adalah dzarfun. Di waktu pertama kali menerima wahyu, usianya adalah 40 tahun. Itu alal masyhur, berdasar pendapat yang masyhur, yang tersebar di mana itu adalah begitu. Masyhur indal ahlil ilmi. Itu beliau jelaskan bahwa umur 40 tahun itu umur di mana manusia mencapai bulu rusdi.
mencapai kamalul akli, mencapai tamamul idroki. Jadi kalau udah umur 40 itu kudune seharusnya dia itu hidupnya, langkahnya, jalannya itu harusnya sudah lurus, tidak belak-belok ngikuti hawa nafsu. Ya kan? Semestinya begitu. Itu namanya bulughur rusdi. Itu udah sempurna, harus sudah bisa lurus mencari yang hak. Menempuh yang hak itu begitu. Dan di usia 40, di waktu menempuh jalan yang lurus, dia benar-benar sudah sempurna akalnya, benar-benar pertimbangannya, perhitungannya, benar-benar dalam rangka mengedepankan apa yang maslahat, ya kan itu mengedepankan yang akibatnya nanti baik, bukan mementingkan kepentingan yang sesaat sekarang, tapi mengabaikan akibat-akibat nanti. Itu semestinya sudah muncul, bahkan sempurna di usia 40 itu, nah kan gitu. Terus bagaimana untuk mengejar yang maslahat, untuk mengerti mana yang maslahat, sudah kamalul idrok, udah ngerti perincian-perinciannya perkara yang maslahat, semestinya begitu. Jangan sampai umur 40 masih belum rusdi. Bagaimana mau menempuh yang benar, masih belak-belok, masih sering ikuti hawa nafsu, masih sembarangan, semaunya sendiri gitu. Atau dia udah lurus, udah pengen yang benar, tapi ternyata belum mengedepankan yang maslahat, belum kamalul akli. Atau dia udah mengedepankan yang maslahat, tapi ternyata mana yang maslahat, belum tamamul idroki. Nah, itu usahakan sempurna ketiga-tiganya. Bulughur rusdi, kamalul akli, tamamul idroki. Ya, itu tiga itu kita cari. Yang pertama kita sudah arusdu dulu, jadi sudah bisa menahan syahwat, ya, sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, mengejar mana yang lurus, yang hak, yang diridhoi oleh pencipta alam semesta, kan itu. Terus ditempuh itu, secara akal itu yang ditempuh, itu yang maslahat, kan itu. Itu yang mana diketahui dengan tamamul idrok. Nah itu. Terus ya, lanjut. Walladzi nazala al-Qur'an min Allah Ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ahadul malaikati al-muqarrabin al-kiram. Qala Allah Ta'ala anil Qur'an wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu al-amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan yang menurunkan Al-Quran dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah Jibril, salah seorang dari malaikat yang dekat, yang mulia, yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan bahasanya dia benar-benar turun dari Rabbul Alamin, turun dengan aruh yang aruhul amin, yaitu dengan malaikat Jibril yang terpercaya, ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu agar engkau memberi peringatan, bilisan Arabin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Hati-hatilah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah dibahas pertama turunnya Al-Quran itu di Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Ketika usia beliau pertama kali waktu turun adalah 40 tahun. Terus yang membawa Al-Quran,
yang membawa Al-Qur'an, alladzi nazala bil Qur'an, itu alladzi ismun mausul fi mahalli raf'in mubtada, ya kan? Mana khobarnya? Pojok belakang barat. Jibrilu ya, Jibrilu ya. Itu adalah khobarnya, Jibrilu. Itu khobar. Dia sudah mulai harus bisa lompat ya pokoknya. Besok tambah loncat lagi gitu. Itu ikhwah, Jibril adalah salah satu dari al-malaikatil muqarrabin. Dia adalah satu dari malaikat yang al-muqarrabin, malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang karena beliau adalah mulia. Apa kemuliaannya? Menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan hati. Menghidupkan hati dengan tugasnya menurunkan wahyu, ya kan? Menurunkan wahyu. Nah, itu wahyu menghidupkan hati. Itu adalah suatu sungguh perkara yang sangat besar sekali. Sebagaimana Mikail juga muqarrab, karena dia adalah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dengan tugasnya menurunkan hujan. Satu lagi siapa? Israfil. Israfil ya, beda. Israfil mulia. Apa tugasnya? Menghidupkan juga. Ya dengan tugasnya meniup sangka kala, ya kan? Gitu. Ya. Ikhwatillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau adalah termasuk malaikat yang al-kiram, ya kan? Yang kiram, yang mulia, yang dermawan, sehingga kalaupun diberi amanah akan dia sampaikan. Di situ diterangkan tentang yang membawa Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan di situ dalam surat Asy-Syu'ara ayat 191 ya atau 3 ya, ada angkanya itu ya. Sana firman-Nya Dia Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang pertama disebutkan sesungguhnya, innahu apahu domir, kembali kemana? Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu latanzilu, sungguh-sungguh diturunkan dari Rabbil Alamin. Dari Rabbil Alamin. Ini bahasa yang sangat agung, bahasa yang mendalam. Ya, itu Al-Quran diturunkan. Terus dari Rabbil Alamin gitu. Ini menjelaskan, mengisyaratkan, ya kan, menerangkan kita nanti itu Al-Quran adalah untuk kitab suci bagi semua semesta alam. Maka disebutkan tanzilu Rabbil Alamin, ya kan? Saya kata bukan tanzilullahi, enggak, ya kan? Tapi tanzilu ar-Rabbi, enggak, tapi tanzilu Rabbil Alamin. Itu menerangkan Al-Quran adalah untuk seluruh semesta alam. Kenapa? Karena keberadaannya diturunkan dari Allah
yang dia Rabbul Alamin, ya. Nazala bihir ruhul amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril. Ar-Ruh, ini adalah Jibril. Terus Jibril, Ar-Ruh itu adalah Jibril. Ini Ar-Ruhu adalah Jibril. Ar-Ruhu itu Jibril, nazala bihi. Turun dengan membawa Al-Quran itu. Jibril Ar-Ruhul Amin. Al-Amin adalah yang dipercaya. Dan Al-Amin pantas disebut-sebut di sini. Ya. Salah itu di sini adalah sifat yang lazim disebutkan. Sifat yang sangat bagus bukan sifat yang disebutkan di sini. Kenapa? Memang dia adalah turun membawa amanah yang sangat besar. Apa itu? Amanah Al-Quran. Jadi dengan disebutkannya yang membawa adalah Ar-Ruhul Amin. Nah begitu, itu menunjukkan pentingnya amanah yang dibawa. Ini menunjukkan agungnya Al-Quran. Ya, gitu. Jadi karenanya disifat dengan Al-Amin, ya kan itu. Sebagaimana juga dalam At-Takwir, ya kan, innahu laqaulu rasulin karim di kuwatin inda dil arsy makin muta'in sama amin. Ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Ala qalbika. Pada hatimu. Ini disebutkan juga tempat turunnya di dalam diri Nabi itu pada hati, wa huwal qalb. Nah, ini mengisyaratkan jadi bahwa kebaikan itu dengan mengikuti hati, ya kan itu. Jadi kemaslahatan, akal yang memikirkan kemaslahatan, memperhatikan akibat di kemudian hari itu ada pada hati. Ada pada hati. Di annahu nazal ala mahalil akli. Apa itu? Alladhi huwa al-qalb, ya kan, pada hati. Litakuna minal mungdzirin. Litakuna lam apa itu? Lam taklil, ya. Jadi supaya kamu dengan Al-Quran, itu menjadi mungdirin. Ini juga mulianya orang dengan Al-Quran. Jadi orang udah dengan Al-Quran itu ya sudah jangan dipandang orangnya dulu, tapi Al-Quran yang dia bawa. Karena orang kalau bersama Al-Quran itu sudah diangkat litakuna minal mungdirin, layak dan pantas menjadi pemberi peringatan, mengingatkan manusia dari jalan yang menyimpang untuk kembali lurus menuju kepada jalannya Allah Rabbil Alamin, sehingga bisa mengingatkan mereka hidup di dalam jalan yang lurus, yang membahagiakan manusia di dunia wal akhirah. Itu kok dengan Al-Quran, ya. Ini makanya mulianya orang siapapun dia yang akan mulia dengan Al-Quran. Maka kita jangan ragu-ragu juga untuk mengkaji Al-Quran. Jangan ragu untuk mendalami Al-Quran. Ya. Ikhwati yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bilisanin arabiyyin mubin. Ini apa artinya? Turunnya Al-Quran
Di bilisan itu jar majrur sifat jumlah adalah muta'alliqun dengan nazala. Di nazala biruhu bilisanin arabi mubin. Ar-ruhul amin turun dengan membawa Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, gitu ya, dengan bahasa Arab. Itu ikhwah. Itu untuk penjelasan tentang yang pertama ya di sini. Terus yuk lanjut lagi. Laqad kana li Jibril alaihi salam minas sifatil hamidatil adimati minal karami wal quwwati wal qurbi minallahi ta'ala wal makanati wal ihtirami bainal malaikati wal amanati wal husni wat taharati maj'alahu ahlan li ayyakuna Rasulullah ta'ala bi wahyihi ila rusulihi. Qala Allah ta'ala innahu la qawlu rasulin karim bi quwwatin inda dil arsy makin mutta'in sama amin. Wa qala allamahu syadidul quwa dumirratin fastawa wa huwa fil ufuqil a'la. Wa qala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Wa qad bayyana Allah ta'ala lana awsafa Jibril alladzi nazzala bil Qur'an min indihi wa tadullu ala idamil Qur'an wa inayatihi ta'ala bihi fa innahu la yursalu min man kana aziman illa fil umuril azimati. Dan sungguh Jibril alaihissalam memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang agung, dari kemuliaan dan kekuatan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala, dan kedudukan yang mulia di antara para malaikat yang amanah, yang baik dan yang suci, yang Allah menjadikannya seorang yang berhak untuk menjadi utusan Allah Ta'ala dengan wahyu kepada para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia benar-benar perkataan dari Rasul yang mulia, yang memiliki kekuatan di sisi arsy-Nya dan juga kedudukan, dan ditaati di kalangan para orang-orang yang terpercaya, di kalangan nur langit, dan juga beliau orang yang ditaati, dan beliau juga Rasul yang terpercaya, ya, yang mengajarkan dengan benar-benar yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad adalah malaikat yang syadidul quwa, yang memiliki wibawa yang bagus, dan dia di ufuk hati yang tinggi. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, telah diturunkan Al-Quran itu dari Ruhul Kudus, dari Rabbmu dengan hak, untuk menetapkan orang-orang yang beriman dan orang yang mendapat petunjuk, dan memberi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dan katakanlah Ruhul Kudusi menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan hak, itu kan? Katakanlah Ruhul Kudusi menurunkan Al-Quran dari Rabbmu dengan hak, ya, liyusabbita. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagi kita sifat-sifat Jibril yang menurunkan yang membawa Al-Quran dari sisinya
menunjukkan bahwasanya menunjukkan atas keagungan Al-Quran dan perhatian Allah Ta'ala terhadap Al-Quran. Sesungguhnya tidaklah Allah mengutus seseorang yang agung kecuali dengan perkara yang agung. Ya, ini ikhwah. Di sini beliau menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya Jibril, bahwa beliau mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang agung, tentu untuk menunjukkan, untuk memahamkan kita bahwa Al-Quran yang beliau bawa adalah agung, karena yang Allah utus untuk menyampaikan adalah bukan sembarang Rasul, tapi Rasul yang agung. Yang keagungannya apa? Satu, Al-Karom, ya, mulia, dermawan. Dua, kuat untuk betul-betul menjaga, melaksanakan tugas menyampaikan Al-Quran seutuhnya, sepenuhnya, tanpa ada yang menyerobotnya di tengah jalan. Makanya tidak ada ucapan setan sedikit pun dalam Al-Quran. Yang membawa adalah Rasul yang kuat, ya kan? Kuat membela Al-Quran untuk betul-betul sampai sepenuhnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang al-qurbu minallah, yang dekat dari yang di sisi Allah. Yang keempat, Rasul yang mempunyai al-makanah. Yang kelima, mempunyai al-ihtiram bainal malaikah, di kalangan malaikat pun dia adalah Rasul malaikat yang terhormat, ya kan? Yang terhormat di kalangan para yang terhormat, para malaikat, ya kan? Itu. Yang keenam, al-amanah, amanah. Yang ketujuh, al-husni, ya, al-amanati wal husni apa hasani? Ya, mestinya husni, masdar, ya kan? Kan semuanya masdar, karom, masdar, al-quwah, masdar, al-qurbu, masdar, al-makanah, masdar, ihtiram, masdar, amanah, masdar. Husnu apa hasan apa husni? Berarti al-husni, bukan hasan, ya. Masdar, ya kan? Nah, itu al-husni. Itu yang ke-7. At-thaharah yang ke-8. Ya. Itu apa itu? Maja'alahu itu. Itu apa itu? Maja'alahu ahlan. Itu apa? Mausul. Apa i'rabnya? Fi mahali raf'in, sebagai isim kana. Isim kana pada waqad kana. Waqad kana li Jibrila. Waqad kana li Jibrila, itu kan kana li Jibrila sibul jumlah sebagai khobar kana. Isimnya mana? Ya ma itu isimnya. Ya, itu isimnya ma itu. Ma ja'alahu ahlan. Itu ma itu isimnya kana. Jadi disebutkan 8 sifat yang menunjukkan mulia dan agungnya Jibril
itu ja'alahu ahlan, menjadikan Jibril berhak untuk menjadi utusan Allah, menyampaikan wahyunya kepada para rasul-rasulnya di kalangan manusia penduduk bumi. Karena sifat-sifatnya yang 8 itu. Ya. Mana dalilnya yang pertama? Mana dalilnya Jibril bersifat karom? Pada ayat innahu laqaulu rasulin karim. Mana al-quwah? Di kuwah. Mana al-qurbu minallah? Inda dil arsy. Itu al-qurbu minallah. Di makna inda dil arsy itu apa? Menunjukkan Jibril adalah al-qurbu minallahi ta'ala. Jibril malaikat yang muqarrab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-makanah mana dalilnya? Makin. Mana dalilnya Jibril adalah al-ihtiram bainal malaikah, terhormat di kalangan para malaikat langit. Muta'in sama. Dalilnya dia al-amanah. Amin. Dalilnya dia punya bentuk yang bagus. Al-husni. Bentuk yang bagus, penampilan yang bagus. Dumiratin fastawa. Sifat Jibril apa? Dumiratin fastawa. Apa mana dalilnya Jibril bersifat at-thaharah, suci? Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, kul nazzalahu Ruhul Kudus, itu menerangkan kesucian Jibril, Ruhul Kudus, ya itu makanya diberikan itu semua untuk menerangkan 8 sifatnya Jibril, ya. Sudah. Demikian untuk sifat-sifat agung, sifat-sifat mulianya Jibril alaihissalam. Nah, kenapa dia telah menjelaskan sedemikian rupa? Dia Ta'ala menjelaskan kepada kita sedemikian rupa sifat-sifatnya Jibril yang membawa turun Al-Quran dari sisi Allah kepada Rasulnya, tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan agungnya Al-Quran dan untuk menunjukkan inayahnya terhadap Al-Quran. Betul-betul dia Ta'ala itu inayah terhadap Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya sampai-sampai yang diutus adalah malaikat yang demikian sifatnya. Ya. Tentu sebagaimana dalam kaidah, tidaklah diutus seseorang yang agung kecuali membawa perkara yang agung. Tentu kita kalau punya bawaan yang banyak, berbeda antara mengutus seseorang untuk membelikan roti dengan seseorang yang kita utus untuk menghadap Pak Bupati. Beda nggak orangnya kira-kira? Yang anak buahnya banyak yang diutus. Antara orang yang kita utus untuk membelikan roti sama orang yang kita utus untuk menghadap ke Pak Bupati. Tentu orangnya beda, ya kan? Tentu orangnya beda.
Karena perbedaan permasalahan, urusan, ya kan? Urusan. Tentu kalau ketemu bab ya perkara sangat penting ya. Maka yang diutus orang yang lebih mulia. Ya, nah, ini demikian kok Jibril yang diutus, sifatnya demikian kemuliaannya dari al-karam, al-quwah, al-qurbu minallah, al-makanah, al-ihtiramu bil malaikah dan seterusnya, maka menunjukkan mulianya yang dibawa mulianya urusan Al-Qur'an. Nah, ini untuk meyakinkan manusia semua, memantapkan para hamba bahwa mereka akan mulia dengan Al-Quran. Hamba semua akan menjadi mulia dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka tidak akan sia-sia siapapun yang mereka memperhatikan pembelajaran Al-Quran. Bagaimana mempelajari Al-Quran dari membacanya hingga sampai memahami maknanya, dan kedua hingga sampai khawatir menyelisihinya, ya kan? Fattabi'uhu wattaqu, ya kan gitu. Dan juga membuat kita dengan dua langkah itu memahami Al-Quran dan bagaimana bisa mengamalkannya. Nah, apa resepnya mengamalkan? Hendaknya menjadi ulul albab, karena enggak semua orang bisa mengamalkan Al-Quran. Yang bisa mengamalkan Al-Quran hanyalah ulul albab, orang-orang yang mau berakal, orang-orang yang mau menempuh mana yang maslahat dan memperhatikan akibat di kemudian hari. Itu orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau mengilmui, mungkin semua orang memungkinkan. Tapi kalau mengamalkannya, yang bisa hanyalah ulul albab. Sebagaimana ayatnya, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, bukan waliyatadzakkaru, ya kan? Tapi pakai isim dohir, waliyatadzakara ulul albab. Itu menerangkan yang bisa mengamalkan itu bukan semua orang. Yang bisa mengamal adalah hanya ulul albab. Maka itu memancing semua kita dan menunjuk kita harus mengamalkannya, nah, supaya bisa jadilah ulul albab. Ya gitu. Ya terus. Bismillah. Tadi awalu manazala minal Qur'an. Awalu manazala minal Qur'an ala wajhi itlaqi qat'an al-ayatul khamsu al-ula min suratil alaq wa hiya qawlu ta'ala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama, apa yang turun dari Al-Quran dari sisi kemutlakan, yaitu 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Alaq. Ia adalah firman Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari darah. Bacalah dan agungkanlah Rabbmu yang telah mengajarkan dengan enak, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Iya, ini ikhwah. Kemudian kita memasuki pembahasan berikutnya, awal Al-Quran yang diturunkan.
awal Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak, ya, tidak nisbi, tidak muqayyad, tapi mutlak dan pasti, itu adalah ayat-ayat 5 yang pertama atau 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Nah, ini juga yang kita pegang dengan baik. Ini juga yang membuka kehidupan kita, ya, dalam kita menyampaikan peringatan. Juga isinya rimayat ini yang kita bawa-bawa terus. Sebagaimana ini juga yang Allah berikan pertama kali kepada Rasulnya. Jadi kita memulai nanti di keluarga, ya buka dengan 5 ayat ini. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah supaya semuanya, siapa saja, adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jangan sampai membaca tapi tidak disebut nama Allah yang telah menciptakannya. Membaca lemari, ya sebut Allah yang menciptakan. Membaca bumi, jalan, ya baca nama Allah yang menciptakan. Membaca uang, baca itu uangnya dengan sebut nama Allah yang menciptakan. Jangan lupa daratan, ya. Jangan lupa daratan, lupa lautan, ya. Baca makanya dengan sebut nama Rabbmu yang menciptakan. Baca dengan sebut bismi rabbikal ladzi khalaq. Di semua yang di alam ini baca, dan dibacanya adalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jangan dibaca tanpa menyebut nama Allah. Baca, dinikmati, dikembangkan, diambil hasilnya, nggak tahu siapa yang menciptakannya, ya kan? Nanti pandai membaca, bisa memakai alam semesta, bisa menggunakan berbagai banyak jumlahnya, tapi nggak bersyukur kepada yang menciptakan. Padahal kamu memakai terus. Nah, ini makanya baca itu. Ini makanya semua harus saat ini diajak untuk connect, sambung dengan Allah. Dan alasannya logis, apa? Rabbikal ladzi khalaq. Rabbmu yang menciptakan. Saya kau lupakan, ya kan? Gak kau sebut, ya kan itu kan? Gak kau sebut, nah itu jamaah. Ya. Khawati fillah bahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min alaq. Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Jadi sana disebutkan yang menciptakan manusia dari setetes nutfah, juga dikatakan dari mimma'im mahin. Di sini min alaq, segumpal darah. Apa bedanya? Ya, di sini adalah yang lebih pasti. Kalau masih mimma imahin kan belum tentu jadi. Sering masih banyak yang
nggak lanjut prosesnya jadi manusia. Demikian ketika masih mani belum tentu jadi manusia. Beda kalau sudah berpindah jadi alat segumpal darah, maka itu akan lanjut prosesnya jadi manusia. Maka sini yang disebutkan pertama kali juga, sehingga itu sudah banyak mani nggak jadi, itu banyak mani nggak jadi, makanya sini min alak, ya kan, min alak. Ketika udah alak jadi, ya kan, itu kan. Ini yang Allah firmankan pertama kali ini, gitu. Kita lebih kuat, lebih kokoh kita menerangkan khalaqal insana min alaq. Pasti iya. Ya kan? Iya. Lanjut terus setelah al-alaq kemudian mudghah. Ya. Ya, akhwati bilang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Ya, bacalah. Dan Rabbmu yang paling mulia. Dan Rabbmu yang paling mulia. Jadi kita membaca dunia, apapun yang dibaca, kita mengerti kemuliaannya Rabbuna, Rabb kita yang mulia. Jangan lupakan Rabb kita yang Rabbukal akram. Ya. Yang mana di antara kemuliaannya apa? Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kepada kita semua, yang mengajari manusia, mengajari apapun perkara dengan menulis. Semuanya ditulis. Ya kan? Tulis. Jadi ilmu pun kita tulis. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia, semua manusia malam ya'lam, apa yang manusia belum ketahui. Terus itu Allah ajarkan. Jelaskan terus. Ini wah, hari apa intinya? Ini adalah 5 ayat yang pertama kali turun. Maka ini juga pula yang kita buka pertama kali juga, nanti gitu ya kan. Penting itu kita bahas. Dengan siapapun kita sampaikan ini, ya kan, itu semestinya mereka menerima, ya. Semestinya menerima. Karena kan diajak untuk membaca dengan dikaitkan menyebut nama Allah yang menciptakannya, ya kan? Yang menciptakannya. Juga dikaitkan dengan Allah yang menciptakan kita sendiri juga yang membaca, ya kan, itu dari segumpal darah. Ya toh, itu kita ingatkan gitu. Jadi kita baca, kita ajak membaca sambil mengagungkan Allah. Dan Allah yang maha agung. Baca semuanya. Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Mengajari manusia dengan pena, mengajari manusia apa yang manusia tidak tahu. Dan semua manusia itu pada mulanya pasti tidak tahu. Tidak ada manusia yang lahir pinter. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kan itu.
bisa tahu itu tentu yang mengajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu. Makanya ini bayi kok nggak mau minum ASI-nya Umi gitu. Ya berdoa, Allah mengajari gitu kan. Jadi bisa ngerti dia terus mau sama ASI-nya Umi yang gitu kan. Yang ngajari itu dia Subhanahu wa ta'ala dengan bagaimana caranya oleh maha tahu, maha bisa gitu. Ya. Yuk lanjut lagi terus. Bismillah. Suma fatara wahyu mudatan. Suma nazalat al-ayatul khamisul al-ula min suratil mudaththir. Wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Kemudian wahyu putus sejenak. Kemudian turun 5 ayat. Yang pertama dari surat Al-Mudaththir, yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang yang berselimun, bangun dan berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan patung-patung tinggalkanlah. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebelum melanjutkan, namun kalau dalam Al-Quran itu pertama kali itu yang pertama apa? Al-Fatihah, bukan Al-Alaq, bukan Iqra. Bukan, walaupun yang pertama itu adalah Al-Alaq. Kenapa begitu? Ya memang karena Al-Fatihah lah yang menjadi alamat bagi Al-Quran. Jadi Al-Fatihah merupakan alamatnya Al-Quran. Artinya seluruh apa yang ada pada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas itu dikandung oleh Al-Fatihah. Itu dikandung oleh Al-Fatihah bersama pendeknya Al-Fatihah yang hanya 7 ayat. Itu dikandung oleh Al-Fatihah. Nah, oleh karenanya lah Al-Fatihah yang menjadi surat yang pertama di dalam Al-Quran. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq 5 yang pertama, itu kemudian fatarol wahyu muddatan. Wahyunya apa? Putus. Itu Masya Allah. Bagaimana rasanya mendapatkan petunjuk, ya kan? Petunjuk jalan. Jadi petunjuk jalan kan gitu. Kita kan mau memulai bicara dengan manusia kan dari sisi mana coba? Kalau orang itu belum beriman, mau dari mana kita memulai? Dari makan, dari minum, dari industri, dari apa? Ya dari seperti 5 ayat yang pertama di surah Al-Alaq itu, ya kan? Situ kita ngajak manusia supaya manusia ngerti jalan yang lurus, agar nggak tenggelam, hanyut, larut dalam dunia belaka, ya kan? Kalau tanpa 5 ayat pertama surah Al-Alaq, bayangkan orang akan banyak yang larut, ya kan gitu. Tenggelam dalam dunia karena dia mengarunginya, menitinya tanpa dibaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan, kan gitu.
Sehingga kalau ketika kita mendapatkan ilmu ini, Nabi memberikan wahyu ini, juga Nabi itu masya Allah kan gitu, terbuka jalan, kan itu, terbuka jalan untuk mengingatkan manusia agar siuman dari tenggelamnya itu, ya kan, bukan? Dari larut di dalam dunia itu bisa diingatkan dengan cara ayo dibaca semuanya ini dengan menyebut nama Rabb yang menciptakan seterusnya ayat itu kan gitu. Itu sungguh suatu yang sangat jelas, petunjuk yang terang dan gamblang, nampak jalannya kan jelas, ya kan? Jelas jalan yang ditempuh. Nah gitu, itu kelihatan dengan 5 ayat Al-Alaq itu. Itu karena jelas, ternyata begitu. Ternyata begitu dunia ini. Kita betapapun banyaknya urusan, berapapun omsetnya, ya kan gitu, baca dengan nama Rabb yang menciptakan. Jangan larut dalam omset yang membanjir. Enak banget ya. Kulaan rotakan omah wis dituku karek langsung nggone konsumen langsung kan gitu. Orang itu karena ngunggahke langsung jadi guru nelpon tempat pesanan tok itu kan enak sekali itu masya Allah. Itu jangan larut ya kan itu kan. Baca semua dengan nama Rabb yang menciptakan kan itu. Jadi memang jelas cerah jalannya kelihatan gitu kan. Kelihatan nih kehidupan mana yang ditempuh itu kelihatan jika semuanya dibaca dengan menyebut nama Rabb yang menciptakannya. Tahu arahan hidup gitu. Nah, ini untuk mengarahkan manusia. Maka Nabi itu gembira sekali dengan mendapatkan 5 ayat tersebut kan gitu. Makanya juga gembiranya wahyunya berhenti dulu. Kan itu udah gamblang, jelas kan itu kan? Nikmati itu kan, nikmati itu semua itu. Itu udah gamblang terang. Udah gamblang terang, nikmati itu. Temukan jalan yang lurus di situ, ya kan itu kan? Temukan jalan di situ itu. Dalam 5 ayat itu ditemukan, itu ada jalan yang lurus yang manusia tempuh di dunia ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kangen baru al-mudassirnya pekan depan ya gitu ya. Kan ya fatrah dulu lah. Enggak langsung turun berikutnya ya. Nabi fatrah ya kita ikut fatrah ya. Ya demikian ya kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi